Marilah Bapak Ibu dalam keteduhan kita berdoa. Tuhan, kami masuk di dalam renungan harian kami hari ini. Kami mohon pimpinan Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk membaca dari kitab Ayub pasal 19 ayat 6. Insafilah bahwa Allah telah berlaku tidak adil terhadap aku dan menebarkan jalannya atasku. Bapak, Ibu, Saudara, saya memberi tema untuk renungan kita hari ini adalah doa dan marah. Doa dan marah. Jadi hubungan antara kita manusia dengan Allah itu seperti hubungan suami istri. Ada bulan madunya, tapi ada juga adem-ademnya. Ada kolokannya, tapi ada juga cekcoknya. Ada ketawa-ketawanya, tetapi ada juga cemberutnya. Ada akrab-akrabnya, tapi ada juga perang dinginnya. Ada masa merengek-rengek, tetapi juga ada ancam-ancamannya ya Bapak Ibu. Ya seperti itulah. Ada manis-manisnya, tapi juga ada pelotot-pelototannya. Ya nggak Bapak Ibu? Seperti itu ya hubungan antara suami istri. Dan begitulah hubungan kita dengan Allah. Termasuk dalam kehidupan doa. Dalam kehidupan doa, kita ini juga kadang-kadang ada bulan madunya. Kita rajin sekali berdoa. Sedikit-sedikit berdoa gitu. Tapi ada saatnya adem-adem saja. Kita malas berdoa. Atau jarang sekali berdoa. Lalu kemudian jarang juga ke gereja. Nah, Bapak Ibu Saudara, mengapa sih ya hubungan kita dengan Tuhan itu ada bulan madunya, ada mesra-mesranya, tapi ada juga ademnya. Ya bisa terjadi karena kita kecewa pada Tuhan. Bisa terjadi karena kita marah pada Tuhan. Dan kita protes, kita jengkel pada Tuhan begitu. Oh, kok bisa ya? Kita kok bisa? Apa kita berani jengkel, marah, kecewa pada Tuhan? Ya Bapak Ibu Saudara, hubungan antara Tuhan dengan umat itu yang tadi saya gambarkan seperti hubungan suami istri. Ya seperti itulah yang digambarkan dalam Alkitab. Salah satu contohnya yang paling mencolok itu adalah Ayub. Hubungan Ayub dengan Tuhan. Di mana suatu waktu itu Ayub sangat marah kepada Tuhan. Karena apa? Karena dia kecewa. Kecewa berat terhadap pimpinan Tuhan, terhadap pemerintahan Tuhan. Ayub merasa bahwa Tuhan itu tidak adil padanya, Tuhan masa bodoh dengan keberadaannya, Tuhan tidak bijaksana. Karena itu Ayub naik banding, lalu dia mengatakan seperti ayat 6 ini, bahwa Allah telah berlaku tidak adil terhadap aku dan menebarkan jalannya atasku. Itu Ayub marah. Ia merasa bahwa Tuhan itu kejam kepadanya. Ia merasa bahwa Tuhan memusuhi dia gitu. Sehingga sampai suatu saat Ayub mengatakan, kenapa Tuhan tidak matikan saya aja? Membunuh saya aja gitu. Nah Bapak Ibu Saudara terhadap comelan-comelan. Jadi ini sebetulnya ini comelan Ayub ini banyak sekali Bapak Ibu ya di pasal 19. Terhadap comelan Ayub yang panjang itu Tuhan tanggapi. Nah tanggapan Tuhan terhadap comelan Ayub yang panjang itu berbentuk deretan pertanyaan. Tuhan bertanya seperti gini Bapak Ibu. Di manakah engkau ketika aku? Ya. Dapatkah engkau? Terus apakah engkau? Jadi Tuhan bertanya lagi kepada Ayub gitu. Di mana Ayub pada waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi dan seterusnya gitu ya. Dan terhadap tanggapan Tuhan yang berupa pertanyaan-pertanyaan itu, Ayub tersentak Bapak Ibu Saudara ya. Memang di mana Ayub tatkala Allah melakukan perbuatan-perbuatan yang besar? Ya Ayub belum ada, ya belum lahir di dunia ini gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menyadari kekecilannya di hadapan keagungan Allah, di hadapan kebesaran Allah, Ayub pun berubah pikiran. Ya, ia mencabut kembali semua amarahnya. Nah, Bapak Ibu seorang Shakespeare itu pernah mengatakan begini. Orang yang menyalahkan Tuhan itu adalah tanda kekerdilan manusia. Jadi kalau manusia itu mempertanyakan Tuhan, marah pada Tuhan,
menyalahkan Tuhan, itu sebetulnya merupakan ungkapan dari kekerdilan kita manusia sendiri. Jadi Shakespeare itu dalam film atau drama berjudul Julius Caesar itu berkata begini, kesalahan, oh Brutus yang tercinta, bukan terletak pada bintang di atas kita, melainkan pada hati di dalam diri kita sendiri. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak tersinggung dan tidak marah ketika Ayub menyatakan kekecewaannya, kemarahannya, kejengkelannya, bahkan naik banding dan mengatakan Tuhan tidak adil, tidak bijaksana padanya. Tuhan nggak marah kok. Tuhan juga tidak jengkel. Meski Tuhan memberikan pertanyaan-pertanyaan, tetapi di sini mau mengatakan kepada kita bahwa ternyata Tuhan mengizinkan kita datang kepada Tuhan itu bukan hanya dengan muka manis, bukan dengan ekspresi manis-manis saja. Tapi Tuhan juga mengizinkan ketika kita datang kepadanya dengan muka muram, dengan cemberut atau cembetut Bapak Ibu. Wah, Tuhan baik sekali ya Bapak Ibu ya. Jadi Tuhan tidak ingin kita itu menjadi anak yang asal Bapak senang. Bermanis-manis begitu, ya biar yang penting Bapak senang. Enggak. Tuhan ingin kita datang kepadanya di dalam doa itu secara jujur. Jadi doa itu adalah ungkapan perasaan dan pikiran kita yang jujur kepada Allah. Baik kita senang ataupun kita tidak senang, kita bisa datang kepada Tuhan Allah dengan keadaan jujur. Makanya tadi saya beri judul doa dan marah atau doa dan amarah. Itu artinya ya kita boleh berdoa atau kita dapat berdoa atau di dalam kita berdoa kepada Tuhan itu kita boleh kok menyatakan pikiran dan perasaan kita yang jujur apa adanya. Tidak perlu munafik. Tuhan membuka kesempatan bagi kita untuk hadir di hadapan Dia sejujur-jujurnya. Kalau kita sedang marah, sedang jengkel, sedang kecewa, ya kita boleh mengekspresikan itu kepadanya. Jadi, puji Tuhan ya Bapak Ibu, kita ini boleh kok bebas datang pada Tuhan. Nggak usah munafik. Kita jadi diri kita sendiri dan keberadaan kita sebagaimana saat itu pada waktu kita berdoa. Nah, marilah kita rajin berdoa, tapi ya bukan berarti juga kita terus menghakimi Tuhan atas perbuatan-perbuatan kita sendiri yang tidak benar ya Bapak Ibu ya. Tapi kita intinya bahwa kita bisa datang pada Tuhan dalam keberadaan dan kejujuran kita. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur di hadapan Tuhan kami tidak perlu munafik. Kami boleh datang kepada Tuhan di dalam doa kami, sesuai dengan keberadaan kami, sesuai dengan apa yang saat itu ada dalam pikiran dan perasaan kami. Dan Tuhan menjadi sahabat, menjadi Tuhan kami, menjadi Bapa kami yang begitu terbuka kepada kami, menerima kami apa adanya. Sehingga kami dapat mencurahkan segala perasaan kami, pikiran kami apa adanya di hadapan Tuhan. Dan itu dapat membantu keberadaan kami, dapat membantu pemulihan kami. Terima kasih Tuhan yang setia, terima kasih Tuhan yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.